kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video detik-detik proklamasi. Nama saya Risa Marisa. Nama saya Santi. Nama saya Chandina Wardani. Nama saya Agung. Nama saya Dapa Rifki. Selamat menonton. Bye-bye. On the battleship Missouri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan ke gerbang kemerdekaan. Tapi Bung, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di sini membawa kabar bahagia. Karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar bahagia untuk kita semua. Tetapi yang saya bingungkan, tadi ada berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan itu? Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah mengalah kepada sekutu. Sedangkan sekutu tidak menguasai Indonesia. Oke, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi atas tanah kita. Kita harus memanfaatkan waktu untuk itu. Saya setuju dengan usulan Tuan. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Sarif itu benar. Mari kita pergi ke rumah Soekarno. Bagaimana, saudara, setuju? Setuju. Tapi jangan sampai Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi ini. Maka dari itu, mari kita tolak bentuk hadiah apapun dari Jepang. Tepat sekali. Oleh karena itu, kalian semua harus pergi ke rumah Soekarno untuk memberi kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hoirul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan bertujuan menyampaikan hasil-hasil kegiatan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bung Karno-nya ada? Oh, Kang Mas ada? Kami ingin berbicara kepadanya. Oh iya, silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan dulu. Kang Mas, ada yang mencarimu. Siapa, Bu? Para pemuda katanya ingin berbicara hal penting. Baik, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Mau apa kalian kesini? Tadi pagi saya mendengar dalam radio London bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu. Oleh karena itu, kedatangan kami semua ingin memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan ini.
Kita harus berbicara kepada PPKI. Kita tidak bisa membicarakan dengan PPKI karena PPKI Badan Pembuatan Jepang. Jangan begitu. Karena PPKI membantu kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua agar datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan ini? Kita jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Saya setuju. Meski berhati-hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Akhirnya, mereka mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengkas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak setuju. Bagaimana kita cari jalan keluarnya? Benar sekali, apakah ada saran? Apa kita harus menculik dan mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengkas Dengklok? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana saudara-saudara, apakah kita harus blues? Setuju? Setuju. Mari kita lakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darus tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengkas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Gini Bung, Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengkas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Jawa. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Kami akan membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita harus memproklamasikan tanpa bantuan Jepang. Pendapat ini sangat benar, namun kami terlalu tinggi untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu tidak benar? Apakah kita akan selamanya menunggu Jepang? Kita harus memproklamasikan ini sekarang juga. Tenang, saudara kalian. Kita harus membicarakan ini dengan Bung Saleh. Kita bisa, apakah kita mungkin untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Tentu mungkin. Kita akan berusaha melakukannya. Bagaimana Bung? Baiklah, saya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengkas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Bagaimana? Apakah Soekarno dan Hatta menyetujui kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang? Lalu, kapan kita akan melakukannya? Bagaimana kalau besok pagi? Baiklah. Jadi bagaimana ini? Kita akan pergi ke rumahnya nanti malam. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengkas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kami ingin bertemu dengan Laksmana Maida. Sebentar, saya panggilkan dulu Bapak.
Ada apa ini? Kami ingin menunjukkan proklamasi di rumah Anda, apakah boleh? Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Bung? Siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Saya setuju. Apakah ada yang bisa ketik? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Terima kasih telah menemani saya dalam kesulitan ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah melancarkan kita dalam urusan ini. Oh iya, bagaimana kalian sudah merencanakan untuk proklamasi besok? Sudah akan dilaksanakan besok dengan diiringi lagu Indonesia yang diciptakan W.R. Supratman. Apakah kita sudah mempunyai bendera? Aduh, saya lupa. Gimana kalau ibu saja yang buat? Saya hanya mempunyai kain merah dan putih saja, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buat saja. Bagaimana kalau kita namai bendera itu Sangsaka Merah Putih? Ya, kita namai saja Sangsaka Merah Putih. Ya, Bapak siap-siap aja untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Baiklah. Kibarkan bendera ini. Baik, saya akan kibarkan bendera ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan momentum politik karena bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa di dunia. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi, mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah.
menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan dengan meneladani semangat kepahlawanan, menjaga keutuhan kedaulatan bangsa, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.